Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo Yuanda. Di sini saya akan membuat aplikasi sederhana menggunakan Android Studio. Langsung saja kita buka aplikasi Android Studio. Di sini saya sudah membukanya. Langsung saja kita klik File, lalu Next, New, lalu kita pilih New Projects. Nah, di sini saya memilih Empty Activity. Dan di sini saya namakan filenya yaitu belajar. Situ bebas sesuai keinginan. Lalu setelah itu tunggu proses konfigurasi running dari Gradle Android Studio ini sampai selesai hingga menampilkan sebuah outputan yang tampil di aplikasi Android Studio. Nah, ini mohon maaf, mohon dimaklumi karena laptop ini dengan spek yang rendah, jadi membutuhkan kesabaran. Nah, di sini saya hanya mengcoding di bagian activity main dan main activity Java. Jadi di dua tempat tersebut sudah dapat menampilkan dua layout yang berbeda. Tunggu hingga konfigurasi projectnya selesai, loadingnya, baru dapat diprogram. Nah, oke, sudah mulai muncul. Oke, sudah mulai muncul tampilan tersebut. Oke, dan ini adalah tampilan awal dari empty activity, hanya tuliskan hello world. Oke, langsung saja. Di sini constraint layout itu saya ganti menjadi linear layout. Nah, saya gunakan linear layout kenapa? Karena linear layout ini fungsinya sebagai menyamaratakan antara vertikal ataupun secara horizontal pada Android. Nah, tinggal sesuai keinginan. Nah, di sini tulis konten ini habis saja, lalu di sini tambahkan orientasi secara vertikal, lalu di situ tambahkan backgroundnya warna putih. Nah, lalu di sini saya tambahkan linear layout lagi di tengah-tengahnya yang terdapat konten-konten yang saya akan masukkan. Nah, ini saya buat linear layout kembali, transparent berkonten. Oke. Nah, setelah itu di dalamnya terdapat teks dan berupa gambar yang akan saya masukkan. Nah, hello world itu juga akan saya ganti dengan Universitas Muhammadiyah Malang sebagai judul kontennya. Lalu tersebut orientasinya jangan lupa saya pakai vertikal. Nah, setelah itu pada text view berikan background situ backgroundnya itu background default, saya milih til 700. Sudah ada bawaan dari Studio. Nah, ini agar sisi kiri kanan pas, maka saya ganti transparent gitu. Oke.
Nah, maka ini gravity kasar tengah, oke. Lalu saya tambahkan lagi ID untuk saya panggil di main activity Java dan saya namakan judul itu biar lebih mudah. Setelah itu saya buat lagi image untuk manggil gambar, image view. Nah, ini fungsinya untuk mengambil gambar. Masukkan buat konten. Nah, lalu sebelum menambahkan gambar, kita harus menyiapkan gambar terlebih dahulu. Nah, saya sudah menyiapkannya, saya siapkan di laptop saya, sudah siap. Saya menyiapkan 2 gambar. Nah, yang nantinya akan tampil di 2 layout yang berbeda. Ini saya copy dulu, lalu saya paste di drawable. Nah, drawable ini fungsinya sebagai penyimpan file-file berupa gambar, audio yang akan ditampilkan pada aplikasi Android Studio. Setelah itu, buat gravity-nya, jangan lupa taruh tengah untuk posisi gambar, lalu src, nah itu panggil data saya, oke. Nama gambar saya, oke. Lalu saya buatkan ID juga untuknya, itu ID gambar yang dipanggil nanti di main Java. Nah, lalu buat lagi text view tadi. Nah, buat tambah lagi untuk isi keterangan, saya tambahkan lagi. Ini fungsinya untuk menjelaskan misal nama saya Revaldo Yonda. Jadi aplikasi sederhana yang saya buat ini isinya yaitu berupa teks, gambar, dan teks. Dan saya buatkan ID. Lalu saya buat tombol untuk next dan previous. Nah, ini saya buatkan relative layout yang fungsinya, nah relative layout ini sebagai pemisah antara konten-konten yang di atas tersebut. Nah, tetap masih pada konten. Lalu di sini saya tambahkan button. Nah, button web content sesuai konten ukurannya. Lalu di button ini namanya saya namakan pertama prev, yaitu sebagai tombol kembali previous. Lalu saya buatkan on click previous. Oke, untuk pengalokasian tombol. Lalu saya buatkan lagi untuk satunya. Nah, ini untuk bottom ini saya berikan di bottom di bawah, lalu saya taruh di left kiri agar posisinya itu di bawah. Terus saya buatkan button lagi di sisi kanan untuk tombol next. Nah, jadi langsung kopas saja, tinggal ganti next. Lalu terus itu kita ganti right. Nah, maka otomatis ya, oh ini titiknya belum. Nah, maka otomatis akan seperti itu tampilannya. Oke, kiri dan di kanan. Nah, setelah itu ini sudah konten yang akan saya isi, hanya isi saja. Lalu saya langsung main ke main activity Java. Di sini saya buat deklarasi baru yaitu text view. Nah, text view-nya apa saja, yaitu pertama judul tadi, terus isi. Nah, terus tadi juga ada image gambar ya. Jadi ini untuk pemanggilan agar dapat nge-link seperti itu. Oke. Saya tambahkan integer halaman. Nah, ini sebagai layout untuk membuat layout, dan saya akan membuat 2 layout yang berisikan 2 gambar tadi. Lalu saya memanggil ID yang ada pada activity main tadi dengan cara judul, lalu text view, tipe text view, langsung find temukan ID, RID, judul. Nah, langsung otomatis terdaftar lah, jangan lupa titik koma. Lalu setelah itu langsung kopas saja lebih cepat, tinggal ubah. Setelah judul tadi ada isi, ada gambar. Nah, isi juga text view, kita ubah juga isi, nah disesuaikan. Nah, kalau gambar kita harus mengubah text view itu menjadi image view.
Nah, lalu di situ kita ganti juga sebagai gambar, ID gambar. Oke, setelah itu setelah selesai buat objek baru, penamaan baru, string dengan string judul konten, katakanlah judul konten, lalu sama dengan new baru, lalu string. Oke. Nah, di sini fungsinya itu untuk menampilkan isi apa yang akan kita masukkan. Misal di isi halaman pertama judulnya saya kasih Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada isian layout kedua, tampilan kedua, saya tambahkan misal data pribadi, itu saja. Oke. Nah, jangan lupa dengan saya buat juga string untuk isi dan juga untuk gambar. Nah, isinya ini misal pada layout pertama saya gunakan nama saya Leopoldo Yuanda, lalu pada layout kedua yang berisi data pribadi saya ganti dengan asal. Nah, saya ganti hobi berenang dan bermain game, seperti itulah. Nah, di sini tambahkanlah integer pada gambar. Karena gambar bukan berbentuk teks, maka menggunakan integer. Gambar konten. Oke. New sama new integer. Oke. Nah, oke. Di sini kita panggil file gambar yang sudah ditaruh pada drawable. Lalu drawable data saya, nah itu nama gambar saya. Lalu drawable saya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu maka setelah selesai semua, maka buatlah metode baru yaitu public void next untuk tombol next, deklarasi baru next. Nah, di sini view tampil. Nah, lalu kita kurung. Di sini jika halaman itu lebih kecil dari 1, ya, lebih kecil dari 1, nah, maka halaman akan bertambah. Kan halaman yang saya buatkan 2 halaman, jadi program itu kan dimulai dari 0, dari 01. Lalu buatlah judul set text untuk memanggil, lalu judul konten, lalu halaman yang isinya pada halaman. Nah, ini akan otomatis. Oke, langsung kopas saja judul, kopas 3 kali, lalu ganti saja isi sama-sama teks, tinggal ganti isi saja. Nah, lalu sama pada gambar kita ubah semua, bukan set text namun kita gunakan set image resource. Nah, setelah itu setelah membuatkan tombol next, maka kita buatkan tombol untuk reverse. Nah, sama saja namun logikanya yang berbeda. Jika halaman dari, nah ini kita ganti saja, jika halaman dari mulai lebih besar dari 0, maka halaman min, artinya halaman akan kembali, seperti itu. Sudah. Oke, ganti saja reverse. Nah, kita sudah cek dulu. Oke, setelah itu coba sini saya run. Nah, di sini saya menggunakan Android emulator karena membuat virtual device laptop saya tidak mendukung. Nah, oke, tunggu proses hingga selesai. Grade sedang dibuat, sedang running. Oke, tunggu prosesnya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Visor. Nah, Visor ini fungsinya untuk menampilkan smartphone saya ke
laptop saya. Jadi pengganti virtual device katakanlah, jadi langsung saya record saja di laptop ini, seperti itu. Mohon maaf, jadi ini sedang loading, semua sedang running, jadi laptop saya langsung seperti ini karena spesifikasinya kentang. Oke, tunggu hingga selesai runningnya itu. Di situ tertera 2 menit lagi, namun biasanya lebih dari 2 menit karena ya proses ini tergantung RAM laptop masing-masing. Yang sangat penting yaitu RAM-nya dan juga grafiknya. Jadi memang sangat disarankan minimal untuk Android Studio itu RAM laptopnya itu 8 GB. Oke. Nah, berikut tampilan HP saya yang akan saya tampilkan nantinya jika aplikasi sudah dapat digunakan di HP saya. Nah, tersebut HP saya langsung terdeteksi ya dengan advisor. Nama HP saya Vivo. Saya menggunakan HP Vivo Android. Nah, ini sudah mulai. Thread bridging is running. Sebentar lagi ini mau selesai. Tinggal beberapa menit, mungkin 2-3 menit lagi. Nah, oke, sudah mulai menginstal pada smartphone saya. Nah, ini sudah mau selesai. Nah, oke, pada HP saya sudah muncul. Nah, ini langsung saja cek di sini. Oke, ini tampilannya. Coba kita next. Oke, nah ini kenapa tombol previous sama nextnya tidak muncul? Berarti ada kesalahan. Coba cari kembali pada activity main atau main activity-nya. Nah, ini di activity main. Sepertinya pada image view-nya ini kita ganti saja ukurannya, kita sesuaikan dengan keinginan. Misal saya buat 150 kali 150. Nah, jadi langsung saya tentukan. Karena sepertinya ukuran gambar masing-masing yang saya upload ini berbeda, jadi akhirnya tumpang tindih. Oke, saya coba run lagi. Kita tunggu. Oke, device coba. Ntar saya konekkan dulu visornya. Oke, udah. Nah, oke, terminate saja karena ini lebih cepat nanti. Oke, langsung menginstal. Oke, langsung install run. Oke, tampil di HP saya. Oke, kita lihat di visor. Oke, kita coba next. Nah, langsung bisa. Berarti tadi kendala pada ukuran gambarnya ya. Jadi berikut adalah aplikasi yang saya buat sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.